dan menyembah salam, dan beliau melarang kami dari cincin-cincin atau bercincin dengan emas, minum dengan wadah yang perak, duduk di atas bantal atau tanah, sutra yang biasa berwarna merah, baju sutra bercampuran, dan memakai sutra yang halus dan yang tebal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dalam satu riwayat dan mengumumkan barang yang hilang ini ditambahkan pada 7 perkara yang pertama. Baik. Jadi terkaitan tadi dengan hak antar sama muslim. Ada yang 5 perkara, ada yang 6, ada yang 7. Dan setelah ini dari Abu Umara bin Al-Bara Al-Azib, dia berkata, Rasul selalu memerintahkan kami dengan 7 perkara, dan melarang kepada kami juga 7 perkara. Apa yang diperintahkan oleh Rasul? Beliau memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit. Tadi sudah pertama. Mengiringi jenazah, sama tadi. Mendoakan orang bersin, tadi sama yang 5 tadi. Menempati atau menaikkan apa yang disumpahkan, sumpah. Menempati sumpah. Kemudian menolong orang yang teraniaya tadi. Orang teraniaya, orang berbuat zalim ditolong, orang yang dizalimi juga ditolong. Mendatangi orang yang mengundang. Tadi sudah di yang 5 dan 6 tadi sama. Kemudian yang ke-7, menyebarkan salam. Dan konteks menyebarkan salam ini kepada orang yang kamu kenal atau tidak kamu kenal namanya. Kalau dia muslim, sampaikan salam. Kan bisa saja kita, dia muslim tapi kita nggak kenal apa, sampaikan salam. Ya mungkin berbeda kelompok organisasi muslim, sampaikan. Berbeda pemahaman fikih barangkali, berbeda pada mazhab, dia muslim, sampaikan. Kan itu wujud persaudaraan. Karena ada juga terkadang karena berbeda manhaj, berbeda aliran pemikiran fikih, tahu dia berbeda, karena nggak tentu sama. Itu sudah sebenarnya sudah tidak sesuai dengan konteks hadis tadi. Bahwa hakul muslim adalah muslim itu tidak berlaku. Kenapa? Kalau tidak sama pemahaman dengan kita, kan sama-sama muslim, itu tidak dibenarkan. Kemudian Rasul melarang pada kami dari cincin emas. Laki-laki itu dilarang memakai cincin emas. Minum dengan wadah dari perak mewah, menunjukkan kemewahan. Enggak. Duduk di atas bantal dari bahan sutra, baju sutra juga dilarang. Memakai sutra yang harus bukan tebal juga boleh, sutra. Kenapa? Itu pakaian menunjukkan kemewahan dan kemewahan cenderung pada kesombongan. Dilarang. Ditambah lagi di yang lain menemukan barang yang hilang, ya, ditambahkan pada 7 perkara yang pertama. Jadi ada larangan, misalnya ada barang hilang di masjid, misalnya dilarang, menurut sini dilarang. Ya boleh, tapi untuk barang hilang tidak boleh. Menurut hadis ini ya. Karena itu tambahan. Di dalam riwayat yang lain, dalam satu riwayat dari perkara 7 yang dilarang tadi itu masuk diantaranya mengumumkan barang yang hilang. Maksudnya di masjid. Maka dalam masjid itu tidak boleh mengumumkan barang yang hilang, tidak boleh transaksi jual beli dan masjid. Wajib masjid. Nah, jadi Allah, jadi betapa nilai-nilai Islam ini betul-betul
meletakkan nilai-nilai persaudaraan, nilai kemanusiaan, nilai-nilai rahmatan lil alamin itu luar biasa. Jadi betapa rekam jejak perjalanan Rasul sampai meninggalnya itu adalah rekam jejak kehidupan kita hari ini. Maka mempelajari sunnah itu, mempelajari sirah, terus belajar sunnah ini adalah bagian terpenting dari ajaran agama. Sehingga seorang muslim tidak saja dia berada pada wilayah keimanan dan ibadah, tapi juga dalam wilayah sosial kemasyarakatan juga harus dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Maka dalam sebuah hadis yang lain Nabi mengatakan Rasul amrin Islam, segala urusan harus kembali pada Islam. Karena Islam adalah cara kita hidup sebagai seorang muslim. Tidak mungkin seorang muslim membuat cara sendiri di luar konteks Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Kenapa diberitakan demikian? Karena hidup kita dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah adalah setiap segi kehidupan kita harus dalam rangka mengikuti mana yang diperintahkan dan dicontohkan, mana yang dilarang dan diharamkan. Kita harus sami'na wa ata'na. Itu sikap orang beriman. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya sikap seorang mukmin itu adalah apabila dia diseru, diajak, ditakwa oleh hukum oleh Allah dan Rasulnya. Apa sikap mereka? Kami dengar, kami taat. Itulah orang-orang yang beruntung. Jadi beragama Islam ini kita wajib mempelajarinya supaya kita tahu bagaimana cara kita berislam yang betul-betul mendatangkan keselamatan. Keselamatan di dunia yang sangat penting bagi kita, keselamatan ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira bab tentang penghormatan terhadap sesama muslim itu sudah kita baca beberapa hadis yang menunjukkan betapa pentingnya kita berpegang teguh kepada ketentuan Allah supaya kita tidak tercerai. Wa tasimu bihabli jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan aturan Allah, tali Allah, agama Allah ini, jangan kamu bercerai-berai. Artinya bercerai-berai itu beragama, bersikap dan bertindak hanya menurut kehendak kita sendiri, tidak mau tunduk pada tuntunan ajaran Islam. Maka Allah menyatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Bahwasanya apa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Jangan kamu cari jalan yang lain, aturan yang lain. Kenapa? Tidak boleh. Karena yang lain selain agama Islam ini itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Yang demikian itu diberitahukan, dinasihatkan kepada kamu agar kamu benar-benar terpelihara, benar-benar menjadi orang yang takwa. Al-An'am ayat 153. Jadi mudah-mudahan dengan membaca hadis-hadis Nabi ini kita dapat memahami bagaimana karakteristik seorang muslim yang seharusnya kita jadikan sebagai karakter diri kita juga. Itulah yang akan kita sampaikan. Insyaallah ke depan kita masuk kepada bab
ke-28 menutup aib orang Islam dan larangan menyiarkannya tanpa kepentingan yang mendesak. Jadi sama dalam konteks ukhuwah tadi itu, aib sama muslim itu harus terjaga, kecuali hal tertentu bisa disebutkan aibnya itu. Maka dalam konteks sidang diperhatikan ada sidang tertutup karena ada hal yang tidak boleh ditahui oleh orang lain kecuali untuk kepentingan ketetapan hukum supaya berlaku adil. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada ingin yang menambahkan atau memberi komentar atau pertanyaan, barangkali bisa diberi jawaban. Jadi dari 27 dan 28 ini kalau kita melihat kondisi saat ini saya teringat dengan apa yang saya peroleh pelajaran agama dari SD sampai akhir kuliah formil gitu, sekolah formil. Nah, apa yang dibahas di 27 sampai 28 itu ya sedikit sekali disinggung di kurikulum sekolah kita ya, dari SD yang saya rasakan gitu sampai ke kenapa itu nggak terpikirkan oleh pembuat kurikulum materi di sekolah untuk memasukkan bahan ini ke kurikulum kita, sehingga dari dasar karena kita tahu Ya, itulah salah satu bentuk perbedaan antara pesantren dengan sekolah umum. Ya. Kalau di sekolah umum, kalau di pesantren itu banyak sekali pelajaran-pelajaran agama. Kalau di umum hanya apa? Matematika, IPS, IPA, Inggris. Jadi di pesantren, fikih, akidah, ibadah, akhlak. Fikih aja udah ada fikih toharo, ada fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji, fikih jihad, fikih jinayat, banyak sekali. Dan juga pendidikan itu pengaruh ya dari sistem penjajahan juga kan. Ya, agama itu ingin dimunculkan bahkan Islam khususnya. Jadi wajar kalau di sekolah umum itu nilai agama atau